Shalom anak-anak, selamat siang. Kita kembali lagi belajar untuk membahas buku pena kita di halaman 97. Silakan anak-anak menyiapkan buku penanya beserta alat tulisnya. Di pembelajaran 5 ini, kita membahas tentang muatan bahasa Indonesia, tentang mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ayo ingat kembali mengenai keragaman benda. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Tahukah kamu ada benda yang sifatnya mirip dengan air? Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Nah, anak-anak, lihat gambar-gambar yang di dalam botol. Itu adalah botol-botol yang berisi cairan ya. Kita kemarin sudah belajar tentang wujud-wujud benda, ada cair, padat, dan gas. Air merupakan memiliki sifat cair ya. Selain air juga ada minyak, bensin, oli, itu semua berwujud cair ya. Bentuk bendanya dapat berubah. Bila diletakkan di botol, dia seperti botol. Bila diletakkan di gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Demikianlah sifat-sifat benda, yaitu benda cair ya. Tadi selain air ada minyak, oli, lalu bensin, dan lain sebagainya. Silahkan coba kalian sebutkan sendiri apalagi yang... Nah, anak-anak, masih tentang muatan bahasa Indonesia. Kita akan membuka pena halaman 99. Silahkan anak-anak membuka halaman 99 tentang menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Ayo mengingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Bacalah teks dengan teliti. Temukan kata-kata yang belum dimengerti maknanya. Temukan maknanya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bacalah kembali teks dan pahami maksud kalimat-kalimatnya. Di bawah sudah ada teks, ayo berlatih. A. Bacalah teks berikut dengan sesama untuk menemukan kosakata tentang ciri-ciri benda dan carilah artinya. Nah, anak-anak, di bawah itu sudah ada kotak-kotak yang berisi kata wujud, bentuk, ukuran, padat, cair, dan gas. Coba kalian menggarisbawahi mana kata wujud yang ada di dalam teks. Coba kita baca bersama-sama. Wujud benda. Ibu bantu membacanya ya. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Ada benda cair karena sifatnya seperti cair. Air ya, bentuk benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya kecap, minyak goreng, dan sampo. Ada benda padat karena memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu. Contohnya, tali rafia digunting dan kertas disobek. Selain itu, ada benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya. Contohnya gas pada balon dan udara dalam ban. Silakan coba kalian menggarisbawahi sesuai kata yang ada dalam kotak-kotak di bawah itu. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang muatan PPKN. Kalau tadi kita membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Silakan anak-anak membuka kembali di halaman 98. Kita akan mengisi latihan Menyebutkan aturan yang ada di rumah. Ya. Setiap hari. Silakan anak-anak lihat banyak dan siapkan buku tulisnya. B ya. Di sebelah kanan itu sudah ada
kotak yang berisi kata wujud, bentuk, ukuran, padat, cair, dan gas. Silakan kalian mencocokkan dengan pertanyaan yang ada di sebelahnya. Ibu akan pandu ya. Untuk nomor 1, minyak goreng termasuk benda cair. 2, udara di dalam balon termasuk benda gas. 3, wujud benda yang bentuk dan ukurannya tetap disebut benda padat. Benda cair memiliki titik-titik sesuai tempatnya. Memiliki bentuk sesuai tempatnya, ya. Benda cair memiliki bentuk. Benda cair memiliki bentuk sesuai tempatnya. Nomor 5, benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai tempatnya. 6, titik-titik benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Wujud, ya, wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Silakan anak-anak tulis dengan pensilnya di buku. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menyalin tugas bahasa Indonesia tadi, coba perhatikan penjelasan Ibu tentang muatan PPKN. Kalian buka dulu bukunya halaman 98. Hari ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Untuk muatan PPKN kali ini di halaman 98 kita belajar tentang menyebutkan aturan di rumah. Setiap hari banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Setiap kegiatan tentu ada aturannya. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Contoh aturan yang berlaku di rumah adalah sebagai berikut. 1, bermain setelah belajar. 2, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. 3, menonton televisi di luar jam belajar. 4, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Anak-anak, itulah contoh beberapa aturan yang ada di rumah. Di setiap rumah kalian pasti punya aturan yang berbeda, ya. Mungkin contohnya ada yang harus bangun pagi jam 5, berdoa dulu setelah bangun, lalu membereskan tempat tidur, membantu ibu di dapur. Yang laki-laki bisa membantu ayah, mungkin mengelap motor, ya, membantu ayah mencuci motor. Itu contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 100, silakan kalian buka untuk muatan PPKN-nya ya anak-anak. Masih tentang aturan di rumah. Nah, aturan dibuat itu ada manfaatnya. Coba kita baca bersama. Menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Apakah kamu merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR? Meja belajar yang selalu rapi akan membuat suasana jadi nyaman. Nah, anak-anak, itu satu contoh manfaat bila kita mematuhi aturan. Coba anak-anak, aturan di rumah harus makan tepat waktu. Supaya apa? Tidak sakit perut, ya. Lalu tidur jangan terlalu malam. Anak-anak tidak boleh tidur terlalu larut malam supaya paginya bisa bangun lebih pagi dan kalau ke sekolah menjadi tidak terlambat. Nah, banyak sekali anak-anak manfaatnya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak yang di rumah
Agar semua kegiatan berjalan lancar, kita harus belajar untuk mematuhi aturan yang dibuat di rumah. Nah, anak-anak, coba lihat gambar-gambar yang ada di buku kalian. Halaman 101, kita akan membahas bersama. Untuk gambar pertama, coba apa manfaat atau aturan dari setiap gambar? Bu, bolehkah saya bermain di lapangan? Coba manfaatnya apa anak-anak kalau kita bermain di lapangan? Tidak mengganggu keadaan yang ada di dalam rumah, ya. Kalau kita bermain di dalam rumah, bermain bola di dalam rumah bagaimana? Semua benda yang di rumah mungkin jadi berantakan, ya, tidak rapi. Maka dari itu kalau bermain di mana tempatnya? Di halaman, ya, di lapangan. Lalu yang B, aku harus merapikan mainan. Apa manfaatnya? Agar rumah terlihat rapi, indah, bersih, ya. Lalu C, menyapu membuat kamarku bersih. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat sekeliling kamar kalian. Apakah sudah rapi? Apakah sudah disapu? Apa manfaatnya kalau kita menyapu kamar? Kamar kita akan terlihat bersih, rapi, sehat, ya. Tidak ada kuman, tidak ada nyamuk. Lalu D, aku mengerjakan PR segera mungkin. Apa manfaatnya? Supaya pekerjaan tidak menumpuk. Kalau kita menunda-nunda pekerjaan, maka pekerjaan akan menumpuk dan semakin banyak. Kalau ada tugas, kalian harus segera mungkin mengerjakannya, ya anak-anak. Jangan lupa waktu. Saatnya belajar, kalian harus belajar. Saatnya bermain, silakan bermain. E, mencuci sepeda membuat sepedaku bersih. Ya, supaya sepedanya terlihat bersih. Yang punya sepeda dirawat, dicuci, ya. Lalu yang F, bangun tidur harus tepat waktu. Nah, anak-anak, tidak boleh bangun terlalu siang. Anak-anak harus bangun tuh. Kalau di gambar itu jam 5 pagi, ya. Apakah anak-anak bisa bangun jam 5 pagi? Coba kita belajar, mungkin jam 6 boleh, ya. Supaya apa kalau kita bangun pagi? Kalau ke sekolah tidak terlambat. Nah, anak harus belajar bangun pagi ya untuk sekarang. Nanti supaya saat kita masuk sekolah semuanya tidak ada yang terlambat. Nah, untuk yang nomor 2, itu akibatnya kalau kita melanggar peraturan di rumah. A, membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Rumah menjadi kotor. Kalau kotor berarti tidak sehat, ya. Menjadi berantakan, tidak rapi. Lalu B, lupa mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Nah, anak-anak, apa akibatnya kalau kita tidak mencuci tangan dan kaki sebelum tidur? Maka akan banyak kuman di dalam tubuh kita yang mengakibatkan kita akan cepat terserang penyakit. Apalagi anak-anak setelah bermain di luar, lalu langsung tidur tanpa mencuci kaki, tanpa mencuci tangan. Sebelum tidur bersihkan dulu semua badan, lalu tidur. C, terlalu lama menonton televisi. Nah, anak-anak, kalau sekarang mungkin anak-anak HP, ya. HP digunakan untuk apa anak-anak? Kalau sekarang untuk belajar. Kita kurangi ya bila anak-anak suka main game. Atau anak-anak yang menonton TV terlalu lama, menonton HP terlalu lama. Kenapa tidak boleh, Bu? Agar tidak merusak mata. Nah, anak-anak boleh menonton TV dan HP, tetapi ada waktunya. Ya anak-anak, demikian penjelasan untuk aturan yang ada di rumah.